Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A13 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi kelompok kami membuat suatu aplikasi bernama Ayami, yang mana aplikasi itu adalah aplikasi pemesanan makanan berbasis mobile pada rumah makan Ayami. Next. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Baik, jadi yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Najib Fikri, NIM 2024 10 10 2033. Kemudian saya Kuku Satria Bimantoro, M2024 10 10 2094. Saya Yunia Remelia dengan NIM 2024 10 10 248. Dan saya Laida Lavinia dengan NIM 2024 10 10 241. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang desain mockup yang telah kami buat untuk aplikasi Ayami. Di mana untuk yang pertama yaitu ada halaman startup page, di mana tampilannya seperti tertera di layar. Selanjutnya juga terdapat halaman login page. Mungkin bisa scroll ke bawah. Nah, untuk tampilannya seperti ini, terdapat input field dan juga ada tombol untuk login atau masuk. Kemudian ada halaman registrasi juga, mungkin bisa ke bawah. Untuk di halaman registrasi mirip dengan di halaman login, namun untuk inputannya lebih banyak. Di sini dan juga ada tombol untuk daftar. Selanjutnya mungkin bisa ke bawah lagi. Ya, selanjutnya ada halaman onboarding, di mana untuk halaman onboarding ada 3. Lanjut ke bawah. Oke, di sini ada beberapa halaman. Yang pertama di sini ada halaman home, yang mana di sini menampilkan produknya. Di mana kalau produknya diklik akan muncul halaman di dalam menu seperti yang ada di samping. Di mana di sini ada tombol untuk pesan sekarang. Dan juga di atas ada tombol untuk menambahkan ke favorit, di mana untuk halaman favoritnya seperti samping. Jadi di sini ditampilkan menu-menu yang kita masukkan ke dalam favorit. Oke, lanjut. Lanjut ke selanjutnya. Di mana halaman selanjutnya itu ada keranjang, di mana untuk makanan yang sudah dipesan tadi akan masuk ke dalam keranjang seperti ini, dan kita ada menambah kuantitinya juga, dan ada tombol untuk checkout yang mana ketika diklik akan muncul halaman pembayaran, dan di sini terdapat tempat untuk memilih metode pembayarannya, dan ada tombol untuk bayar sekarang yang mana akan menampilkan halaman pembayaran berhasil, dan juga ketika diklik selanjutnya akan muncul daftar bukti pemesanannya, dan juga ada totalnya, dan kalau diklik selanjutnya akan muncul halaman untuk memberikan rating. Dan lanjut ke halaman selanjutnya. Selanjutnya ada halaman profile juga, di mana di halaman profile ini ada beberapa menu. Yang pertama di atas ada tombol ubah, yang mana akan menampilkan halaman ubah data, di mana di sini ada input namanya, mulai dari nama, email, nomor HP, alamat, dan juga kita ada mapnya yang ketika diklik akan menuju ke halaman pilih lokasi, di mana di sini kita bisa memilih lokasi menggunakan map dan menyimpan alamatnya. Ingin ke samping ke halaman selanjutnya. Oke. Di halaman profil ini juga ada halaman belum diulas yang akan kalau diklik tampil seperti ini. Jadi di sini ditampilkan beberapa produk yang sudah kita pesan namun belum kita beri rating. Nah, dan ketika diklik bisa memberikan rating seperti yang ada di halaman sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada halaman bantuan juga. Di halaman profil ini ada untuk mengakses bantuan dan juga pengaturan, serta ada halaman untuk mengakses riwayat pemesanan, di mana menu-menu yang telah kita pesan akan tampil di sini, dan juga yang terakhir ada promo, di mana di sini akan menampilkan daftar promo yang tersedia di aplikasi Ayami. Dan untuk yang terakhir mungkin bisa ke bawah. Nah, di bawah ini ada halaman chat yang mana bisa diakses melalui menu di halaman
home tadi, dan ketika diklik akan muncul chatnya seperti ini. Dimana di sini ada tombol juga untuk mengakses kamera, ya. Terletak di bawah. Di sini ketika diklik akan menampilkan kamera. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk desain mockup aplikasi Ayami yang telah kelompok kami buat. Mungkin bisa lanjut ke running program. Selanjutnya, kami akan menjalankan atau merunning aplikasi yang telah dibuat. Nah, ini adalah halaman startup page dari aplikasi Ayami. Nah, selanjutnya aplikasi akan mengarahkan pengguna atau mengarahkan user ke halaman login dan register. Jadi pada halaman login atau halaman masuk ini, user akan disajikan atau diperintahkan untuk mengisi nomor handphone dan masukkan password. Dan untuk memasukkan nomor handphone dan masukkan password ini, kami telah mengimplementasikan text field. Jadi user bisa memasukkan nomor handphone dan passwordnya. Nah, lalu pada tombol masuk ini kami juga telah mengimplementasikan timber view. Nah, begitu juga pada halaman daftar. Pada halaman daftar ini user akan diperintahkan untuk mengisi nama lengkap, masukkan email, nomor handphone, masukkan password, dan masukkan ulang password. Nah, di sini kita juga telah menerapkan text field. Nah, oke, selanjutnya pada tombol daftar ini kami juga telah mengimplementasikan tab bar view, yang mana itu juga sama seperti tombol masuk. Oke, selanjutnya. Baik, jika kita mencet masuk di sini, maka akan ditampilkan halaman onboarding. Nah, di halaman onboarding ini kan berisi informasi atau definisi dari aplikasi. Nah, di sini kami telah menerapkan stateful untuk isi dari onboarding-nya. Lalu, jika mencet selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk buat ganti halaman-halaman ini menggunakan page view builder, seperti itu. Nah, untuk pesan sekarang, maka akan ditampilkan halaman home. Nah, di halaman home ini berisi menu-menu yang disediakan di restoran, seperti ini. Nah, untuk menampilkan gambar-gambar ini menggunakan grid view builder, seperti ini. Jika mencet salah satu menu, maka akan ditampilkan halaman detail menu, seperti ini. Nah, di sini jika kita memencet tanda love ini atau favorit, kan nantinya akan ditambahkan ke halaman favorit ini. Nah, di sini halaman favorit ini juga berisi grid view builder, seperti itu. Nah, untuk perpindahan halaman ini menggunakan di halaman main speed itu menggunakan button navigation bar, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada halaman chat page. Mungkin bisa dulu. Nah, untuk tampilannya seperti ini, di atas ada logo dan di sini ada tampilan chatnya, yaitu dari pengirim dan juga orang yang dikirimi. Dan untuk di bawah ada inputan untuk mengirimkan pesan. Di sini kita menggunakan stateful widget karena nanti chatnya itu akan bertambah seiring user mengirimkan pesan. Dan juga di sini kita manfaatkan list view untuk melooping dari chatnya nanti sebanyak n kali. Dan di sini kita menggunakan image picker untuk gambarnya, di mana di sini kita ada button di bagian bawah ini, ketika diklik akan menampilkan kamera. Ini menggunakan image picker seperti di line 12-26 dan mungkin ke bawah untuk ya itu nanti dari halaman 14 ini sampai halaman 27, kemudian ke bawah bisa lanjut ke bawah.
Oke, di bawah ini ada kita menggunakan gesture detektor, dan ketika diklik nanti akan menjalankan get image itu yang ada di atas tadi untuk menampilkan kameranya. Mungkin bisa dicoba untuk kameranya itu di emulatornya. Nah, mungkin ketika diklik akan membuka kamera, di mana tampilannya seperti ini. Ini menggunakan kamera yang ada di emulator. Mungkin bisa dicoba ambil foto. Nah, itu tadi untuk fitur kamera. Selanjutnya ada halaman untuk keranjang, itu ada di sebelahnya chat. Nah, tampilannya seperti ini, di mana di sini di atas itu ada misal menu dipesan, dan di bawahnya itu ada tampilan buat menu-menu yang dipesan. Jadi untuk menu-menu yang dipesan itu akan masuk ke dalam keranjang di sini, dan di sini ada untuk mengatur kuantitinya, bisa ditambah dan dikurangin, serta di bawah itu ada halaman checkout sekarang, di mana di sini kita menggunakan single chat scroll view. Mungkin bisa diklik checkout sekarang. Nah, ketika di checkout sekarang, masuk ke halaman pembayaran, di mana di paling atas itu ada pembayaran, dan di bawahnya itu ada detail pesanannya. Jadi yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang tadi, ketika dipesan akan masuk ke dalam detail pesanan di sini, serta di sini kita ada opsi untuk memilih metode pembayaran. Itu bisa diklik, coba ganti, dan di bawahnya juga ada tombol bayar sekarang yang akan mengarah ke pembayaran berhasil. Seperti ini, ada tulisannya bayar berhasil, dan ketika diklik selanjutnya, maka akan tampil bukti pembayarannya. Jadi ketika kita sudah berhasil melakukan pembayaran, akan tampil beberapa item menu yang kita pesan dan juga totalnya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Baik, jadi untuk di fitur yang terakhir di sini ada profil user. Nah, user bisa langsung menggunakan saja button navigation bar yang ada di pojok kanan bawah. Coba diklik. Nah, ketika dipencet di sini mengarah ke konten profil user. Untuk isinya sendiri di sini ada data personal dari user, berisi kontainer warna orange gitu ya. Lalu selanjutnya di bawah itu ada beberapa opsi yang dapat digunakan oleh user, mulai dari riwayat pemesanan sampai pengaturan. Nah, mungkin cek di riwayat pemesanan terlebih dahulu. Nah, di riwayat pemesanan ini terdiri dari beberapa menu yang berhasil dipesan oleh user. Untuk widgetnya kami gunakan single child scroll view, dan untuk kontennya kami gunakan cart. Nah, di cart ini ada beberapa detail yang ditampilkan, mulai dari gambar menu, lalu nama menu, harga, dan tanggal yang berakhir, tanggal pemesanan. Nah, lalu ada button beli lagi kalau misal user ingin membeli produk yang sama untuk di waktu mendatang, ya di waktu saat itu maksud saya. Nah, mungkin itu untuk riwayat. Coba sekarang kembali. Nah, selanjutnya ada yang belum diulas, coba diklik. Nah, jadi di sini ada beberapa menu yang berhasil dipesan user tapi masih belum dinilai. Nah, di sini kami sediakan fitur itu untuk mengulas. User bisa pencet tombol beri rating maksud saya. Nah, di tombol beri rating ini user bisa memilih beberapa bintang yang mewakilkan kepuasan user. Nah, mungkin coba pencet. Nah, jadi seperti itu. Di sini kami gunakan stateful untuk menampilkan konten ratingnya itu. Nah, itu untuk belum diulas, coba kembali. Selanjutnya, sini ada promo. Nah, sama kami gunakan single child scroll view dan beberapa kartu ya, untuk menampilkan promo yang didapat oleh user yang dapat digunakan. Coba sekarang kembali.
Nah, dan beberapa opsi tambahan lah mengenai pengaturan dan bantuan. Nah, mungkin lanjut kita ke edit profile. Nah, untuk mengedit profile, di sini user bisa pencet tombol ubah yang ada di detail personal. Nah, ketika dipencet, di sini mengarah ke halaman ubah data. Nah, di ubah data ini menampilkan beberapa inputan, yang mana itu udah ada isinya, isi dari data lama yaitu Patrick Star 7. Nah, di sini kontennya masih belum ada, isinya masih belum ada karena kita masih belum menggunakan data seperti provider atau data yang ada di Firebase, di database. Nah, tapi di sini ada inputan nama, email, nomor HP, alamat, masing-masing menggunakan text field. Lalu selanjutnya, kalau misalnya user ingin memilih lokasi user, dia bisa tekan map itu. Nah, ketika dipencet di sini tampil halaman get location untuk memilih lokasi user saat ini. Nah, untuk package-nya sendiri, di sini kami menggunakan geolocator dan Google Map Platter. Nah, Google Map Platter ini digunakan untuk menampilkan map yang ada di Flutter menggunakan Google API. Selanjutnya untuk geolocatornya sendiri untuk menampilkan lokasi user saat ini secara akurat, seperti itu. Mungkin jika dilihat kamera position di sini untuk init file, init location. Nah, ini kami menggunakan alamat UNET ya, tapi karena di sini sudah ada lokasinya, jadi ini menggunakan lokasi dari emulator Flutter seperti itu. Oke, mungkin coba scroll ke bawah. Nah, ini simple, kami menggunakan stack untuk menumpuk widget dari Google Map untuk menampilkan map saat ini, dan coba ke bawah, yaitu ada button pilih lokasi seperti itu, yang mana untuk fungsionalitasnya itu belum kami gunakan. Nah, jadi seperti itu. Langsung kembali aja coba. Nah, jadi mungkin itu fitur dari aplikasi kami. Untuk kendalanya sendiri, kemarin kami masih ada beberapa layout yang tidak kami implementasikan secara sama persis seperti yang ada di mockup, mulai dari layout startup mungkin. Coba kita jalankan aja startup. Nah, di sini untuk yang bagian bawah itu tidak sama seperti yang ada di mockup. Lalu selanjutnya di tab bar view ini, di sini di tab bar yang tidak sama seperti yang ada di mockup, karena kemarin kami gunakan fitur yang ada di Flutter, jadi susah untuk disesuaikan yang ada di mockup. Seperti itu. Selanjutnya di fitur chat, coba masuk. Nah, ini juga masih belum sama seperti yang ada di mockup, seperti itu. Jadi untuk kendala dari kelompok kami yang terakhir yaitu di penanganan datanya di backend-nya, kami kemarin sulit untuk mengimplementasikan provider secara untuk konteks dari widget yang kami gunakan sepertinya masih belum tersusun secara sistematis, seperti itu. Nah, untuk link GitHub-nya sendiri mungkin bisa dicoba buka. Nah, jadi link GitHub-nya dari proyek kelompok kami bisa dikunjungi di halaman github.com/snick/project-ppm seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai progres dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.